Rizik Sihab jadi tersangka tanpa pemeriksaan. Kuasa hukum aneh dari Tempo. Kuasa hukum pimpinan FPI Rizik Sihab Aziz Yanuar merasa ada aneh-aneh dalam penetapan tersangka terhadap kliennya itu. Sebab Aziz mengatakan Rizik sampai saat ini belum pernah diperiksa oleh polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan. Dari awal memang aneh kan, tidak pernah ada pemeriksaan, tahu-tahu tersangka. Ujar Aziz saat dihubungi Tempo Jumat 11 Desember 2020. Keanehan selanjutnya menurut Aziz saat pihaknya datang ke Polda Metro Jaya untuk meminta surat panggilan pemeriksaan Rizik Sihab sebagai tersangka. Namun saat tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum, penyidik mengatakan surat tersebut belum ada. Padahal, baru kemarin Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengatakan pihaknya akan segera menangkap Rizik tak lama setelah penetapannya sebagai tersangka. Mereka bilang masih koordinasi dulu, ujar Aziz. Pada Kamis kemarin, polisi menyatakan Rizik Sihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Selain Rizik, ada 5 pentolan FBI lainnya yang harus ditetapkan sebagai tersangka, yakni Aris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pelanggaran dan menghasut masyarakat melanggar protokol kesehatan di acara pernikahan Putri Rizik Sihab, Syarifah Najwa Shihab, pada 14 November 2020. Untuk Rizik, polisi menjeratnya dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat, dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Sementara sisa tersangka lain dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sebelumnya penetapan tersangka, polisi pernah memanggil Rizik Sihab CS sebanyak 2 kali untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, mereka mangkir dalam 2 panggilan itu. Adapun alasan Rizik mangkir karena harus beristirahat setelah menghadiri banyak acara dan agenda. Ditetapkan tersangka, polisi telah ketahui persembunyian Habib Rizik. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik hingga saat ini tidak tahu keberadaannya. Sebelumnya polisi telah menetapkan Habib Rizik tersangka kasus penghasutan melawan petugas serta terkait kerumunan massa. Menanggapi hal itu, pengacara Habib Rizik Sihab Aziz Yanuar enggan membeberkan keberadaan FPI Habib Rizik pasca ditetapkan sebagai tersangka. Dia memastikan Habib Rizik dalam kondisi sehat. Untuk tempatnya saya belum bisa memberitahukan, mohon maaf, kata Aziz di Polda Metro Jaya Jumat 11 Desember. Meski Aziz tak membeberkan keberadaan imam besar FPI saat ini, dia meyakini pihak kepolisian telah mengetahui keberadaannya. Dia menyebut Habib Rizik berada di kediamannya. Yang jelas, pihak kepolisian saya yakin mengetahui karena ada di kediamannya, bebernya. Aziz juga menjelaskan terkait dengan kondisi kesehatan Habib Rizik. Dia memastikan Habib Rizik dalam keadaan sehat, sehingga dia memastikan tidak ada surat sakit. Makanya kita katakan sedang pemulihan, dokternya mengatakan demikian. Nah, surat pemulihan itu kan tidak ada. Sepengetahuan saya ya, karena dokternya tidak mau mengeluarkan surat pemulihan, makanya kita jelaskan seperti itu, tandasnya. Seperti diketahui Rizik sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Rizik, 5 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, penanggung jawab Maman Suryadi, penanggung jawab acara Sabri Lubis, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencekalan sendiri dilayangkan pada 7 Desember 2020. Selain pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan, Habib Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.
Tak ada laskar FPI berjaga di Petamburan sehari setelah Rizik diumumkan sebagai tersangka. Suasana di markas FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat tampak lengang Jumat 11 Desember. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pada pagi tadi tak ada lagi anggota Laskar FPI yang berjaga-jaga di sekitar markas FPI yang juga kediamannya Rizik Syihab. Warta Kota melaporkan tidak ada pria-pria berseragam putih di akses masuk Jalan Petamburan 3 seperti sebelumnya. Begitupun saat sudah memasuki Jalan Petamburan 3, tidak ada yang melarang awak media masuk ke jalan tersebut seperti beberapa pekan lalu. Media pun bebas mengambil gambar di jalan tersebut. Kondisi yang sama juga terlihat di depan Gang Paksi yang merupakan jalan masuk di rumah Rizik Syihab. Hanya ada bangku panjang ditaruh di gang tersebut tanpa ada penjagaan. Sebelumnya sejumlah laskar FPI selalu berjaga di depan Gang Paksi. Para laskar FPI itu bahkan pernah melarang polisi masuk ke gang saat mengantar surat panggilan untuk Rizik beberapa waktu lalu. Situasi Petamburan yang tanpa penjagaan ini terjadi sehari setelah Polda Metro Jaya menetapkan Rizik sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Selain Rizik, Polda Jaya juga menetapkan 5 tersangka lainnya yang berkaitan dengan acara pernikahan Putri Rizik Syihab serta peringatan Maulid Nabi di Petamburan 14 Oktober lalu. Acara Maulid dihadiri massa dalam jumlah besar dan tak menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan polisi akan menangkap para tersangka tersebut. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil kemarin. Para tersangka juga dicekal berpergian ke luar negeri. Para tersangka juga dicekal berpergian ke luar negeri. Menurut kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Apa sih nih? Ia datang untuk mengambil surat pemeriksaan untuk Rizik dan 5 orang tersangka lainnya dalam kasus kerumunan di Petamburan. Kedatangan Rizik dan 5 tersangka lainnya tergantung waktu pemanggilan yang ditetapkan polisi dalam surat panggilan tersangka. Ini kami akan ambil surat penangkapan, kan menangkap itu ada suratnya, ada panggilan surat kan, untuk diperiksa atau tidak. Makanya kami ambil sekarang, kapan waktunya, kami insya Allah akan penuhi, kata Aziz di markas Polda Metro Jaya Jumat. Wow. Rizik Syihab 6 kali jadi tersangka dari demo anti-Amerika hingga kerumunan saat pandemi. Polda Metro Jaya menetapkan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 14 November. Pemimpin FPI itu dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan 216 KUHP tentang upaya melawan petugas. Rizik yang memiliki nama lengkap Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab bukan pertama kali tersandung kasus hukum. Catatan Kompas tentang perjalanan kasus hukum Rizik Syihab menunjukkan ia berstatus tersangka sebanyak 6 kali sejak 2001. Berikut rincian kasus hukum yang pernah menjerat Rizik. Tersangka demo anti Amerika Serikat tahun 2001. Pada tahun 2001 Rizik ditetapkan sebagai tersangka aksi demonstrasi anti Amerika Serikat di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan. Aksi demonstrasi itu digelar pada 15 Oktober 2001. Rizik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menghasut, menghina, serta menyebarkan kebencian kepada pemerintah dan kepolisian. Ia juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, yakni menggelar aksi demo saat hari libur. Sebab aksi demo anti Amerika Serikat itu digelar pada hari libur nasional dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tersangka penghasutan tahun 2002.
Setahun berselang, Rizik Syihab kembali ditetapkan sebagai tersangka penghasutan atas peristiwa penyerbuan dan pengrusakan beberapa tempat hiburan di Jakarta oleh anggota FPI. Pengrusakan tempat hiburan itu terjadi pada 4 Oktober 2002. Polda Metro Jaya kemudian memutuskan menahan Rizik pada 16 Oktober 2002 setelah ia menjalani pemeriksaan sekitar 13 jam 30 menit. Rizik ditahan karena sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa ia diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Namun kala itu Rizik menolak untuk menandatangani surat penahanan yang dikeluarkan polisi. Selanjutnya dibuatkanlah berita acara bahwa Rizik menolak untuk menandatangani surat penahanan tersebut. Meskipun demikian, Rizik Syihab tetap ditahan oleh polisi. Rizik kemudian mengajukan penangguhan penahanan pada kasus penghasutan tersebut. Namun polisi mencabut penangguhan penahanan terhadap Rizik pada tahun 2003. Berkas perkara Rizik langsung dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI dan dinyatakan lengkap pada 7 Maret 2003. Sehubungan dengan itu, polisi memanggil yang bersangkutan agar hadir pada 7 Maret 2003. Namun Rizik tak memenuhi panggilan pertama itu dan panggilan kedua pada 9 Maret 2003. Rizik diketahui berangkat ke Malaysia pada 8 Maret 2003 dengan alasan misi ke Irak. Ia kemudian dipaksa pulang ke Indonesia dan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta pada 20 April 2003. Selanjutnya pemimpin FPI itu ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pada 11 Agustus 2003, Rizik Syihab dijatuhi hukuman selama 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim yang diketahui Hery Suwantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menyatakan Rizik terbukti bersalah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana selama 7 bulan dikurangi masa tahanan terdakwa dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Kala itu Rizik sudah ditahan hampir 4 bulan sehingga tinggal 3 bulan lagi masa tahanannya. Pada tahun 2004 dan 2006, FPI kembali terlibat dalam kasus pengerusakan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Namun Rizik hanya diperiksa sebagai saksi. Yang ketiga, tersangka kerusuhan Monas tahun 2008. Pada tahun 2008, Rizik kembali tersandung masalah pidana kasus pengeroyokan hingga masuk meja persidangan. Ia divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008 atas kasus pengeroyokan dan kerusuhan di Monas. Terdakwa Habib Rizik terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana menganjurkan kekerasan terhadap orang dan barang. Terdakwa dikenai pasal 170 ayat 1 Jungto, pasal 55 KUHP tentang menggerakkan pengeroyokan dan membiarkan tindakan kekerasan, kata Ketua Majelis Hakim Penusuran Harahap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008. Kasus kerusuhan Monas terjadi antara anggota FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila. Kerusuhan di Monas kemudian dikenal dengan sebutan insiden Monas. Berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya, Rizik terbukti menjadi otak dari pengeroyokan AKKBB di Monas. Insiden itu bermula ketika AKKBB menggelar aksi peringatan hari lahir Pancasila di Monas. Kemudian, masa AKKBB diserang oleh massa beratribut FPI dan beberapa organisasi masyarakat lain. Aksi kekerasan itu mengakibatkan peringatan hari kelahiran Pancasila di kawasan Monas harus dibubarkan. Setidaknya tercatat 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan FPI. Mereka yang terluka diantaranya Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism Safi Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suhaidi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan Maman Imanul Haq Faki dari Majalengka. Keempat, tersangka kasus chat mesum tahun 2017. Pada tahun 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Kasus chat mesum itu berawal dari peredarnya percakapan layar chat yang diduga melibatkan Rizik dan Firza melalui situs baladacintarizik.com. Percakapan tersebut menyajikan foto perempuan tanpa busana yang diduga Firza, sedangkan Rizik diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Tanya Rizik, Polda Metro Jaya juga menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi. Firza dijerat pasal 4 ayat 1 Jungto, pasal 29 atau pasal
6 dan atau pasal 6 Jungto pasal 32 dan atau pasal 8 Jungto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meskipun begitu, polisi tak menahan Firsa karena kondisi kesehatannya memburuk setelah ditetapkan tersangka. Sementara itu, Rizik selalu mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan atas kasus percakapan berkonten pornografi. Saat itu Rizik beralasan sedang melaksanakan umroh ke Arab Saudi. Yang kelima, tersangka kasus penghinaan Pancasila tahun 2017. Dalam periode yang sama dengan kasus chat mesum, Rizik juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap menghina Pancasila. Kasus itu ditangani Polda Jawa Barat dan menjadikan Rizik sebagai tersangka. Namun kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila telah dihentikan polisi dengan keluarnya surat penghentian penyidikan dari Polri. Status Rizik pun gugur. Yang keenam, tersangka kasus kerumunan massa tahun 2020. Tahun ini, pasca kepulangannya dari Arab Saudi, Rizik kembali tersandung kasus hukum. Dia ditetapkan sebagai tersangka kerumunan massa setelah menggelar acara pernikahan putrinya di tengah pandemi COVID-19. Resepsi pernikahan putri Rizik digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, panitia memperkirakan jumlah tamu yang hadir mencapai 10.000 orang. Banyaknya jemaah yang akan hadir dalam acara tersebut tidak dilarang oleh Satgas COVID-19 tingkat pusat. Satgas justru membantu memfasilitasi acara ini dengan memberi sumbangan hand sanitizer dan 20.000 masker. Rizik telah 2 kali dipanggil polisi terkait kasus kerumunan itu tapi tak kunjung datang ke Mapolda Metro Jaya. Selain Rizik, polisi juga menetapkan 5 tersangka lainnya, yakni Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alata, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus. Para tersangka kemudian dicekal agar tidak bepergian ke luar negeri. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga menegaskan kepolisian akan menangkap para tersangka kasus kerumunan massa tersebut. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil di Mall Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 10 Desember. Tak ada lagi pemanggilan terhadap Rizik, polisi akan lakukan penangkapan. Polda Metro Jaya menegaskan tak ada lagi pemanggilan terhadap Rizik Syihab yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus melanggar protokol kesehatan dalam kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November. Saudara, Rizik Syihab, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin saya tegaskan Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS Muhammad Rizik Syihab, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jumat 11 Desember. Pada kesempatan terpisah, tim kuasa hukum Rizik Syihab memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan polisi sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kuasa hukumnya Aziz Yanuar mengatakan pihaknya saat ini datang ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat panggilan sebagai tersangka. Hari ini kita ambil suratnya. Kalau suratnya dinyatakan misalnya jadwal pemeriksaannya Rabu, ya Rabu kita datang. Tergantung surat yang ini yang kita mau ambil, kata Aziz di Polda Metro Jaya. Aziz menyatakan tim kuasa hukum Rizik bersikap proaktif untuk koordinasi dengan pimpinan penyidik kepolisian terkait rencana pemanggilan Rizik dan 5 tersangka lainnya. Oke, itu saja berita hari ini. Semoga berita ini menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video YouTube saya. Terima kasih, bye-bye.